perbankan syariah nggak ada di Indonesia, apakah kita akan merasa kehilangan? Enggak, kayak gitu, enggak juga. Maksudnya gampang tergantikan dengan perbankan non syariah, replaceable, akan digantikan sama perbankan non syariah atau konvensional. Harusnya kan kalau misalnya ada perbankan syariah di Indonesia gitu mas, which is kita majority Muslim, gimana caranya ada bank syariah A atau B gitu ya? Itu kalau misalnya mereka nggak ada, wah ini bahaya banget nih buat masyarakat kayak gitu mas, karena mereka tergantungan produk yang memang tidak ada di produk keuangan konvensional. Itu yang aku lihat belum ada di saat ini sih mas. Rasanya yang pengen besar sendiri juga itu belum banyak gitu ya. Ada memang bank syariah yang gede banget, itu juga digabungin dari beberapa bank umum syariah kan mas, and then dia jadi gede kayak gitu. Nah ini yang kulihat masih belum sih mas di situ. Jadi yes ada inovasinya betul, tapi masih minim gitu ya, belum inovasi yang sifatnya fundamental gitu mas. Yang tadi yang aku sampaikan bahwa kalau ini nggak ada gitu ya, gue akan merasa kehilangan banget nih, itu belum ada sih mas di situ. Tapi kita lihat kok kayak jalan di tempat aja, kayak misalkan tadi kita compare sama Malaysia Muslim population-nya itu mungkin sekitar 60% gitu mas, dibandingin Indonesia yang 87% something. Tapi secara populasinya jauh lebih banyak kan di Indonesia. Tapi kok market share-nya di Indonesia masih segitu-gitu aja gitu ya, masih single digit, masih 7,72% kalau nggak salah. Naiknya cuma 2-3% dari 20 tahun yang lalu mas. Itu jauh banget kan. Sedangkan tadi Mas Fer bilang di Malaysia gitu naiknya 2 kali lipat. Nah berarti kan ada yang salah. Jadi menurutku mas, yang jadi isu utamanya sebenarnya bukan dari demand faktornya, tapi lebih dari supply faktornya, which is dari sisi industrinya. Karena ini aku beranggapan mas, kalau misalkan industri keuangan syariah ini oke gitu ya, mereka bisa menciptakan atau bisa meng-create produk yang baik, and then demand-nya itu akan ada mas. Meyakinkan masyarakat untuk bisa pindah ke syariah, itu effortnya luar biasa mas. Kenapa? Karena mereka melihatnya sama aja nih bank syariah sama konvensional, cuman ganti nama aja, misalkan jadi murabahah, jadi musyarakah, jadi wadiah kayak gitu. Mereka belum tahu esensi yang sebenarnya gitu mas. Jadi dulu aku beranggapan bahwa kita bikin atau create produk keuangan syariah yang notabene halal gitu ya, karena sudah mendapatkan blessing atau approval dari DSN MUI, itu mudah karena di Indonesia sendiri majority Muslim market lah mas ya, beragama Islam kayak gitu. UMKM itu kan sebenarnya nggak cocok kalau misalkan cuma dikasih murabahah aja atau jual beli aja kayak gitu. Karena mereka itu kan sifatnya itu masih masih volatile itu mas, masih naik turun, masih belum stabil. Harusnya dia bisa dikasih produknya itu kayak musyarakah gitu mas. Jadi kongsi gitu ya, atau mudharabah, di mana produk tersebut bisa membebankan resiko gitu ya, resiko bersama atau misalkan keuntungan bersama. Tapi banyak bank syariah yang belum berani main ke sana kayak gitu mas. Kalau era modern sekarang ini kan, apalagi sekarang Gen Z mulai bertumbuh gitu mas ya, mereka kan akan terfokus dalam satu handphone mas, smartphone. Jadi gimana caranya produk perbankan syariah itu menurutku itu bisa accessible hanya dengan handphone aja, dari bangun tidur sampai dia menjelang tidur lagi kayak gitu mas. Nah produknya seperti apa ya, itu kan produknya mendukung mereka sehari-hari. Jadi dari mulai mereka mau transfer, mereka mau bayar merchant lewat kris, dia mau bayar di syariah juga ada kartu kredit gitu mas, dia mau top up saldo, itu emang dia mau tarik uang gitu ya, misalkan pakai cashless withdrawal, itu bisa ke arah sana kayak gitu mas. Dan banyak bank syariah sekarang mungkin secara teknologi juga masih ketinggalan zaman mas sama bank konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian dan adik sekalian? Ini adalah episode pertama dari channel baru yang bernama Green Flag ID. Channel ini adalah channel yang akan mencoba untuk mengundang para expert atau mungkin para tokoh-tokoh yang memang berkompeten untuk kita sharing bersama, membahas isu seputar perkembangan dunia keuangan syariah, kemudian penguatan nilai-nilai mentality bangsa, dan kemudian juga mengenai green lifestyle serta hal-hal yang terkait dengan teknologi untuk pemberdayaan umat, khususnya
bangsa Indonesia. Nah, ini adalah episode pertama. Mudah-mudahan tidak mengecewakan bagi audiens semua dari Green Flag ID. Nah, ini memang baru pertama kali kita adakan, tetapi mudah-mudahan episode pertama ini memorable karena memang topik yang akan kita bahas pada kali ini topik yang sangat penting ya, khususnya dalam konteks perkembangan industri keuangan syariah. Kita akan membahas terkait dengan keuangan syariah Indonesia, potensi besar namun inovasi tertahan. Jadi ini isu yang akan kita angkat. Kita coba tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Ya, nanti kita akan kenalkan siapa dia. Ikuti sampai akhir ya. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Bembi Junior. Ya. Jadi Pak Bembi nanti akan kita ajak untuk diskusi bareng nih, karena beliau adalah praktisi perbankan syariah yang sudah cukup lama malah melintang, termasuk di dunia fintech syariah. Jadi kita akan bahas itu kira-kira sampai 60 menit ke depan. Ya, kita kenalan dulu dengan Mas Bembi ya. Bembi Junior. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat banget. Oke, ini episode pertama. Jadi mohon maaf kalau masih ada kaku, terutama dari saya. Nah, gini Mas Bembi, sebelum kita mulai ya, mungkin dari audiens juga pengen tahu ya tentang Mas Bembi. Walaupun mungkin ada yang sudah kenal juga ya, terutama yang memang berkecimpung di industri fintech. Sedikit dari Mas Bembi, perkenalkan diri. Oke. Thank you Mas Fernanda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fernanda buat undangannya. Ini episode pertama ya di Green Flag ID. Oke, jadi nama saya Bembi Triawan Junior. Mungkin kalau misalkan di LinkedIn orang taunya Bembi Junior. Mas Fer, saya backgroundnya memang di industri keuangan syariah dari tahun 2009. Dari semenjak lulus kuliah, saya pernah bekerja di bank, punya anak perusahaan BUMN gitu ya, BRI Syariah dulu namanya, terus pindah ke Muamalat, lalu ke Dubai. And then dari Dubai balik ke Indonesia ke grupnya Mizuho Mas tahun 2017. Dari situ saya bersama dua partner membangun Alami Fintech Syariah. Dari situ kita mengembangkan ke bank atau BPR Syariah Digital. Itu saat ini masih satu-satunya di Indonesia, namanya Hijrah Bank. Seperti itu dan sampai dengan saat ini. Jadi itu mungkin background saya Mas Fernanda. Sama saya sekarang juga bantu beberapa usaha gitu ya. Ada usaha di bidang pendidikan, ada di bidang jualan ayam kayak gitu Mas, ada di bidang keuangan pasti, keuangan syariah ada. Jadi sekarang saya mengasis beberapa BPR syariah untuk mereka bisa lebih baik lagi seperti itu Mas. Jadi kurang lebih industrinya masih berkutat di sana, cuman lebih ke fundamental bisnis lah Mas, seperti itu. Masuk ke sektorial juga ya? Masuk ke sektorial juga kayak gitu, betul. Ya. Nah, mungkin banyak yang juga sebagian udah kenal kali ya dengan Mas Bembi, karena beliau ini salah satu tokoh muda yang cukup populer nih, terutama di yang biasa bergaul di LinkedIn. Nah, jadi mungkin kita awali lah sedikit dengan intro ya, Bem. Jadi terkait dengan topik kita hari ini ya, bahwa sebagai negara Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia ya, masih kan ya? Sekarang kalau nggak salah nomor 2 deh Mas. Nomor 2 ya? Udah disalip sama Pakistan, betul. Oh ya. Betul. Nah, jadi bagaimanapun dengan jumlah populasi yang ratusan juta gitu, potensi yang besar ya, untuk menjadikan keuangan syariah itu sebagai pilar utama ya
dari sistem keuangan nasional. Ya, apalagi dengan prinsip keadilan, transparan, larangan riba, ya, itu diharapkan keuangan syariah itu menjadi solutions, gitu ya. Benar. Jadi tidak hanya dalam konteks karena dia keuangan yang memang punya nilai keadilan lebih unggul ya, tapi diharapkan realitasnya menjadi solution juga, gitu. Namun ya kita bicara angka, ya kalau kita mengevaluasi ya, realitasnya perkembangan industri syariah itu masih jauh dari ekspektasi awal, gitu kan ya. Ketika industri keuangan syariah ini signifikan mulai bergerak ya sekitar mungkin tahun 2000-an awal gitu. Nah kita lihat nih angka yang kita coba kumpulkan. Tahun 2005 itu market share perbankan syariah itu masih fase awal sekitar di bawah 2%. Tahun 2025 ini berarti sekitar tahun 2026 sekarang ya. Tapi data yang tersedia 2025 itu 20 tahun kemudian itu masih antara 6-7%. Jadi masih single digit. Betul. Dulu saya waktu pertama kali join di industri keuangan syariah tahun 2004. Kalau nggak salah Malaysia itu market share-nya udah 20%. Sekarang katanya udah 40%-an something ya. Betul. Berarti kan dia dalam waktu 20 tahun itu naik 20%. Betul. Market share-nya kan dari 20 ke 40 something. Betul. Indonesia ya kan dari 2% jadi 6-7%, cuma naik 4% gitu. Benar. Jadi jauh sekali gitu. Padahal mimpi siapapun lah waktu itu yang bekerja di industri syariah ya di awal-awal 2000-an itu pasti paling tidak kita ngejar lah Malaysia atau setengahnya Malaysia lah. Sekarang setengahnya aja belum kecapai. Betul. Ya kan? Betul. Nah berarti kita bersyukur tentu ya bahwa perbankan syariah itu udah punya istilahnya andil yang cukup signifikan ya kan di sistem keuangan kita gitu. Cuman kita tentu nggak bisa berpuas diri dengan angka yang ya istilahnya tuh kalau kita bandingin sama jiran kita masih jauh. Betul. Bandingan ekspektasi kita di awal juga masih jauh. Jadi memang kita harus mengevaluasi gitu. Apa sih sebenarnya kendala-kendala kita gitu loh. Ya kan? Karena kalau kita berpuas diri terus gitu kan ya nggak akan bergerak gitu lah. Kita hanya akan menjadi penggembira gitu dalam sistem keuangan besar. Nah, jadi catatan utamanya adalah pertumbuhan relatif lambat ya. Jangka 20 tahun ini belum terjadi akselerasi yang benar-benar signifikan gitu. Terus produk dan model bisnis belum menunjukkan uniqueness yang kuat gitu loh, atau diferensiasi yang kuat. Kecuali dari sisi misalkan bahwa ini halal misalnya gitu ya. Tidak mengandung riba misalnya. Tapi kalau dari sisi values yang lain gitu kan, itu mungkin market melihatnya belum ada diferensiasi yang kuat gitu. Terus tingkat adopsi masyarakat yang juga masih terbatas. Padahal zaman awal-awal itu keuangan syariah itu ingin dijadikan sebagai loko gitu kan untuk terutama masuk ke segmen-segmen mikro atau bahkan segmen-segmen yang belum bankable gitu kan ya. Nah di sisi lain saat ini sekitar awal akhir 2000-an sampai 2010 lah gitu kan ya, di mana era digital mulai signifikan berkembang itu juga telah membuka peluang besar kan sebenarnya. Saya dulu pernah di kampus dulu ya waktu saya masih mengajar di Paramadina bilang bahwa ini dengan adanya teknologi 2.0 waktu itu gitu kan ya, itu sebetulnya membuat bisnis itu seakan-akan di restart gitu. Karena yang tadinya tradisional sekarang berubah menjadi teknologi. Yang tadinya offline menjadi online. Gitu kan. Ini sebenarnya bisa digunakan oleh siapapun pelaku bisnis gitu kan untuk meng-create new bar gitu loh. Dan waktu itu saya masih ingat ya ketika fintech mulai
bertumbuh gitu kan. Bagi orang-orang bank, fintech itu dianggap sebagai ancaman gitu kan ya. Benar banget. Sebagai ancaman gitu loh. Nah, namun yang kita lihat sekarang kan sepertinya teknologi tersebut juga belum mampu ya dimaksimalkan, terutama oleh industri keuangan syariah gitu loh. Nah, ini memunculkan pertanyaan yang mendasar ya, yang kemudian mungkin jadi pertanyaan utama lah di dalam diskusi kita ini, Mas Bambi ya. Mengapa industri keuangan syariah itu belum mampu ya berkembang secara signifikan? Bukan nggak berkembang, tapi belum mampu berkembang seperti harapan kita di awal gitu kan ya. Meskipun sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang besar gitu loh untuk itu. Terus kemudian apakah masalahnya ada pada bisnis model atau value yang ditawarkan atau cara industri beradaptasi dengan perubahan zaman? Nah, inilah yang dua pertanyaan penting ini yang kita harapkan nanti bisa terjawab lah dari sharingnya Mas Bambi. Jadi kita jangan berhenti dulu ya, ikuti sampai akhir nih diskusi ini. Oke, saya akan mulai dulu dari pertanyaan nih Mas Bambi, pertanyaan pembuka ya. Oke, Mas Fer. Kalau kita jujur nih, sebenarnya kondisi industri keuangan syariah saat ini itu seperti apa sih gitu? Udah sangat sehat, cukup sehat, atau tertinggal? Seperti apa, Mas? Thank you, Mas Fer. Ini point of view aku sebagai seorang praktisi di keuangan syariah, Mas, yang dulu pernah kerja di perbankan syariah di dalam negeri maupun di luar negeri, sama pernah bikin startup fintech syariah gitu, Mas. Jadi kondisi saat ini yang tadi Mas Fer sampaikan benar sih, Mas, bahwa di Indonesia sendiri sebenarnya industri keuangan syariah kita lihat mix sih, Mas. Kalau menurutku jadi mix. Pertama, secara industrinya sehat gitu, Mas. Jadi kita bisa lihat kalau aset di industri keuangan syariah ini kan hampir 1.000 triliun rupiah. And then karnya juga masih sehat, masih 25%. Tapi kita lihat kok kayak jalan di tempat aja, kayak misalkan tadi kita compare sama Malaysia Muslim population-nya itu mungkin sekitar 60% gitu, Mas, dibandingin Indonesia yang 87% something. Tapi secara populasinya jauh lebih banyak kan di Indonesia. Tapi kok market share-nya di Indonesia masih segitu-gitu aja gitu ya, masih single digit, masih 7,72% kalau nggak salah. Naiknya cuma 2-3% dari 20 tahun yang lalu, Mas. Itu jauh banget kan. Sedangkan tadi Mas Fer bilang di Malaysia gitu naiknya 2 kali lipat. Nah, berarti kan ada yang salah nih. Kalau menurutku yang salah itu sebenarnya secara industri sehat gitu, Mas. Bahkan sekarang udah ada bank-bank besar kayak BSI atau Bank Syariah Nasional gitu ya, yang merger dari 2 bank. Atau bahkan sekarang udah ada bank-bank unit usaha syariah yang mau spin off gitu ya. Tapi yang menurutku yang jadi challenge atau jadi tantangan adalah sekarang dari sisi passionnya atau ambisinya sih, Mas. Jadi ambisi dari sisi industri gitu ya. Ini kita ngomong dari sudut pandang yang berbeda gitu mungkin, Mas ya. Nah, kalau dari sudut pandangku yang mengkritisi ini, cuman juga kita masih player yang kecil juga gitu, Mas. Yang jadi challenge adalah ambisi dari para players atau pemain di industri keuangan syariah gitu ya, baik itu perbankan syariah mungkin yang marketnya paling besar. Aku lihat sekarang ini mereka kok kayak nggak tahu ya kalau misalkan 20 tahun yang lalu gitu, karena masih kecil gitu, Mas. Sekarang dilihatnya adalah secara produk gitu nggak menarik. Dalam arti nggak menarik adalah nggak ada USP-nya gitu, Mas. Kayak copy paste saja dari produk yang ada di produk keuangan konvensional dan di syariah gitu ya. Terus juga dari sisi inovasinya juga tidak berkembang gitu, Mas. Jadi yang dilihat adalah sebenarnya menurutku ambisi dari para pemain atau petinggi di industri keuangan syariah ini mau dibawa kemana kayak gitu, Mas. Karena kalau secara industri itu kita lihat dari sisi rasio-rasionya gitu atau dari sisi asetnya itu menarik gitu, maksudnya tetap sehat. Tapi dari sisi ambitionnya ini mau dibawa kemana masih, kalau menurutku masih pertimbangan jalan nih, Mas. Apakah mau go bigger atau mau stay di status quo aja kayak gitu, Mas Fer? Oke, tadi kan Mas Bambi bilang bahwa ya salah satu isunya kan adalah terkait masalah produk ya. Diferensiasi mungkin yang belum begitu kuat ya yang bisa menjadi pembeda
dengan konvensional gitu ya. Terus mungkin juga apa tadi dreaming gitu kan, mimpi atau mungkin visi misi dari leader-leader di industri syariah yang masih belum clear apakah mau go bigger gitu kan, atau stay healthy gitu kan dengan size yang mungkin kecil gitu kan. Ya, betul. Ini menarik sih sebenarnya. Tapi sebelum kita ulas lagi ya, apa sih sebenarnya masalah utama industri kita ini menurut Mas Bambi di syariah ya? Apakah dari sisi supply? Kalau tadi kan memang supply ya kelihatannya. Betul. Atau demand masyarakat. Okay. Karena kan ada juga suara-suara yang mengatakan bahwa demandnya sebenarnya potensinya tinggi, tetapi konversinya masih terbatas gitu. Ini menurut Mas Bambi gimana? Oke, jadi menurutku Mas, yang jadi isu utamanya sebenarnya bukan dari demand faktornya, tapi lebih dari supply faktornya, which is dari sisi industrinya. Karena ini aku beranggapan Mas, kalau misalkan industri keuangan syariah ini oke gitu ya, mereka bisa menciptakan atau bisa meng-create produk yang baik, and then demand-nya itu akan ada Mas. Jadi for example kayak misalkan kita contoh misalkan Gojek deh Mas, atau misalkan Grab atau e-commerce gitu ya. Dia kan punya supply yang baik gitu ya. Maksudnya si industrinya ini baik, dia bisa meng-create produk yang baik, produk yang unik gitu ya. And then dia bisa meng-create demand gitu Mas. Jadi demand-nya itu berbondong-bondong ada. Jadi si masyarakat sendiri atau end user sendiri atau customer sendiri itu mereka bisa beradaptasi dengan mudah untuk bisa mengikuti for example kayak industri keuangan syariah. Nah, ini yang aku lihat di Indonesia, supply-nya ini belum kelihatan untuk bisa meng-create kesana Mas, tadi yang Mas Fer sampaikan gitu ya. Ini masih belum tegas sih antara dia mau create untuk bisa go bigger atau emang dia di status quo aja masih nyaman di situ aja Mas. Apakah ini juga aku nggak tahu ya, apakah ini karena mereka itu owned by conventional bank gitu ya, and then ya udah ini bank syariahnya lu nggak usah gede-gede deh, segini aja kayak gitu ya. Jadi kayak memang ada terkondisikan juga gitu. Betul kayak gitu Mas, bisa jadi terkondisikan seperti itu. Jadi ruang geraknya juga atau ruang untuk bisa ekspansinya juga terbatas. Itu yang kulihat sih Mas. Jadi kalau misalnya tadi ditanya ya tetap di supply-nya sih kayak gitu. Iya betul. Tapi kan Mas Bambi pernah nih, ya kan? Bahkan sekarang masih kan sebetulnya ya, running ya, istilahnya itu perbankan syariah yang memang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional ya. Betul. Ya, murni. Berarti mestinya kan punya istilahnya tuh keleluasaan kan. Benar. Creating produk dan lain sebagainya. Betul. Nah, isunya apa yang masih ada? Oke, nah ini menarik nih Mas. Ini kalau misalnya dibahas lagi jadi lebih panjang lagi nih. Jadi benar. Jadi dulu aku sempat jadi manajemen di Hijrah Bank kayak gitu Mas. Saya bahkan jadi direktur utamanya di sana. Tapi dalam meng-create suatu produk di perbankan syariah atau keuangan syariah, itu aku lihat secara jalannya gitu Mas, jauh lebih panjang daripada jalannya di bank konvensional. Contohnya misalkan kalau kita di bank syariah gitu ya, walaupun kita own by ourselves itu dalam artian adalah nggak dimiliki oleh bank umum, bank konvensional, itu kita ngelihatnya harus ada 3 approval nih Mas, yang aku lihat selama ini sebagai praktisi gitu ya, walaupun dulu juga kerja di bank umum syariah. Yang pertama harus mendapatkan blessing dari our syariah expert gitu Mas. Lalu lari ke Dewan Pengawas Syariah, DPS. Dari DPS kita lari ke OJK. OJK-nya kan juga OJK syariah kayak gitu Mas. Jadi ada 3 pintu ini yang harus kita lewati dulu. Sedangkan kalau di bank konvensional dia kan cukup langsung aja Mas, misalkan dari produk yang sudah agree gitu ya di internal banknya, dan dia go langsung ke OJK aja kayak gitu Mas. Nah ini kan beda nih, kita lewat 3 pintu panjang, ini 1 kayak gitu Mas. Itu yang membedakan. Terus yang aku lihat juga Mas, sekarang ini banyak harusnya syariah itu bisa, tadi Mas Fer sampaikan juga, kita bisa meng-create suatu produk yang punya USP-nya sendiri Mas. Kan harusnya seperti itu. Betul. Tapi sekarang yang aku alamin lah ya selama ini belasan tahun di industri keuangan syariah, kok produknya sama-sama aja, kayak misalkan deposito, kalau bisa ditanya depositonya apa, setara dengan sekian persen, tabungannya juga sekian persen. Kenapa tabungannya nggak
kita tonjolin kayak tabungan wadiah yang nggak ada bagi hasil lah gitu mas. Tapi harus ada keunggulannya apa gitu mas. Terus misalkan kayak tadi kita pembiayaannya juga masih fokusnya murabahah aja. Kalau misalnya dilihat di buku bank-bank syariah besar gitu ya, pasti di bukunya itu paling banyak pembiayaannya yang murabahah tuh mas. Kenapa nggak mudharabah atau musyarakah yang profit risk sharing kayak gitu mas? Itu kan bank syariah juga belum berani main ke sana. Atau misalkan kayak kita kan juga punya yang namanya wakaf produktif atau misalkan produk Syariah sekarang mas, atau misalkan mudharabah muqayyadah gitu mas. Jadi yang syariah restricted investment account itu kan juga ada juga. Nah itu belum banyak bank syariah berani main ke ranah sana sih mas. Jadi memang sebenarnya banyak sih, maksudnya secara isu gitu ya yang harus diberesin di industri keuangan syariah ini mas. Baik itu dari sisi industri, dari sisi manpowernya yang banyak juga yang nggak ngerti tentang apa sih bedanya syariah sama non syariah kayak gitu mas. Itu yang harus diperbaiki dulu sih kalau menurutku mas. Semua orang butuh bekerja. Karena itu, peluang kerja seharusnya ada di mana saja. Bisa Daya bantu kamu cari lowongan kerja dari seluruh Indonesia. Lowongan untuk disabilitas dan senior ada tanda khususnya. Penasaran sama status lamaran kerja kamu? Tenang, kamu bisa pantau prosesnya langsung dari dashboard pribadi kamu. Ada juga fitur yang memudahkan rekruter dan kandidat ngobrol langsung. Siapa tahu dari ngobrol langsung cocok. Bisa Daya, bantu kamu cari lowongan kerja dari seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kan inovasi di produk perbankan syariah kan tetap jalan ya. Tadi kan disampaikan oleh Mas Bempi beberapa hal juga ya. Dan sebetulnya juga OJK sangat mendukung ya. Ya betul. Untuk inovasi-inovasi itu dilakukan. Ya kan. Tapi kenapa ya istilahnya itu walaupun mungkin ada produk baru gitu kan, tapi mungkin ketika udah masuk ke pasar gitu kan ya, kemudian enggak belum mampu gitu kan untuk jadi satu produk yang istilahnya tuh jadi champion gitu mas. Jadi champion lah. Betul, ya. Betul. Ini isunya apa lagi sebenarnya? Apakah memang tadi kan bahwa proses penerbitannya mungkin lama gitu dibanding yang konven, atau ada hal-hal yang lain sebenarnya? Oke, nah berarti dari sini aku coba lihat dari sisinya si end user mas atau customer. Nah sebenarnya kan kalau jadi customer itu, kalau aku melihatnya adalah kenapa gue harus syariah kayak gitu mas. Kenapa harus pindah ke keuangan syariah atau ke perbankan syariah? Bedanya apa sih? Ini yang waktu aku bikin hijrah gitu ya, meyakinkan masyarakat untuk bisa pindah ke syariah, itu effortnya luar biasa mas. Kenapa? Karena mereka melihatnya sama aja nih bank syariah sama konvensional, cuman ganti nama aja, misalkan jadi murabahah, jadi musyarakah, jadi wadiah kayak gitu. Mereka belum tahu esensi yang sebenarnya gitu mas. Jadi dulu aku beranggapan bahwa kita bikin atau create produk keuangan syariah yang notabene halal gitu ya, karena sudah mendapatkan blessing atau approval dari DSN MUI, itu mudah karena di Indonesia sendiri majority muslim market lah mas ya, beragama Islam gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu ya yang aku lihat. Jadi yang lebih dilihat adalah mereka ini masyarakat walaupun mereka beragama Islam atau muslim, mereka pengen tahu dulu value-nya apa sebenarnya mas. Jadi value-nya apa sehingga kita value ini berarti ya value yang memang berhubungan dengan
komersial ya. Komersial, benar komersial. Bukan value ibadah gitu kan. Sedikit banget Mas, yang kayak gitu sedikit banget. Itu niche banget, yang value ibadah itu niche banget. Itu pun juga kepecah lagi tuh Mas. Ini mereka akan nanya nih kalau yang value sesuai ibadah tadi, sesuai keyakinan mereka, orang yang market kanan nih konservatif, mereka nanya, ini sudah approval by ustadznya mereka atau belum, kayak gitu Mas. Mereka kan punya pandangan sendiri ya. Atau cuma DSN MUI aja ya. Kita bilang bahwa ini sesuai karena kita mengikuti ulil amri atau pemimpin kita kan DSN MUI Mas, yang paling tinggi kan. Kita meyakinkan kayak gitu. Jadi sebenarnya warna-warni banget nih di Indonesia mungkin Mas. Apalagi aku melihat mungkin dari sisi government, kalau misalnya di Malaysia gitu ya. Ini koreksi kalau aku salah Mas. Di Malaysia itu lebih ada push factor dari pemerintah ke bawah gitu Mas, ke masyarakat. Sedangkan kalau di kita kan sebenarnya masyarakat sendiri yang bergerak gitu. Iya betul. Jadi market itu driven. Ya betul, market driven betul Mas. Jadi itu yang mungkin challenge-nya lebih besar sih Mas, kayak gitu. Itu aku lihatnya kayak gitu Mas. Oke, jadi memang betul kata Bambi kalau kita compare dengan Malaysia ya. Dulu saya sempat bikin tulisan tuh, sekarang mungkin masih ada tuh di ini saya di blog gitu ya, bahwa Indonesia memang kita perkembangan industri keuangan syariah terutama ya, bukan berarti nggak ada dukungan dari government, betul juga, tetapi terutama memang dari market, dari pasar gitu, terutama di awal-awal perkembangan industri ya. Agak beda dengan Malaysia. Malaysia dua-duanya. Jadi market drivennya juga, government drivennya juga bagus gitu loh. Nah, waktu itu juga sempat banding sama Iran tuh. Saya banding Iran betul. Itu very government driven banget. Betul. Karena gitu all Islamic Bank kan di sana Mas ya. Karena all Islamic Bank gitu. Makanya dia kalau dibilang market share ya 100% kan dia. Betul. lebih ini daripada Malaysia gitu kan ya. Tapi menarik tadi bahwa memang persepsi gitu, kita bicara persepsi market ya, dari istilahnya target market dari industri syariah yang terutama adalah umat muslim. Walaupun sebenarnya kan industri syariah ini targetnya nggak, atau bisa digunakan produk-produknya nggak hanya oleh muslim sebenarnya kan. Betul. Universal. Produk universal sebenarnya. Karena goals daripada syariah itu sebenarnya to put forward justice, itu saya selalu ajarin di kampus biasanya gitu loh. Karena ekonomi yang berkeadilan gitu. Dan seluruh orang nggak peduli agamanya apa gitu kan ya. Itu ingin keadilan gitu kan ya. Betul. Nah, tapi balik lagi bahwa mereka masih mempertanyakan nih perbedaannya apa gitu kan. Kok saya lihat masih sama-sama aja gitu kan ya. Even lebih mahal bahkan Mas. Even lebih mahal. Iya, betul, itu yang justru kadang-kadang ada suara minor juga yang mengatakan bahwa katanya syariah gitu loh. Betul. Tapi kok kayaknya lebih membebani gitu. Benar. Yang konven. Benar. Oh, itu cuma gara-gara returnnya atau istilahnya kalau mereka sebut sebagai bunganya mesti gede, padahal benar. Pakai bunga ya. Betul. Iya kan? Lebih tinggi katanya gitu. Betul. Dan itu kemudian menjadi alasan untuk mereka nggak pergi ke perbankan syariah gitu. Nah, cuman menurut Mas Bambi ini ya, Mas Bambi harusnya value apa sih yang menjadi uniqueness gitu kan, yang harus dimiliki oleh perbankan syariah ya, produk syariah, itu bisa berpotensi menjadikan syariah produknya menjadi champion gitu di masyarakat. Nah, kalau menurutku Mas, jadi memang harusnya perbankan syariah itu atau keuangan syariah, mereka nggak lagi meng-copy paste produk-produk yang ada di keuangan konvensional Mas. Karena kan saat ini mereka kayak gitu kan, misalkan mau KPR tinggal diganti namanya KPR syariah gitu ya. Walaupun akadnya berbeda, cuman banyak banget mungkin ini nggak tahu bisa dibilang oknum, nggak tahu bisa dibilang emang manpowernya yang belum ngerti gitu Mas. For example kayak misalkan dia langsung bilang pas jualannya itu ini di syariah kita kayak deposito gitu ya. Harusnya kan bilangnya bagi hasilnya gitu ya. Dia bilang misalkan ada yang ini bunganya setara 6% gitu, 5%.
Jadi kemampuan kesananya atau kecakapan produknya itu belum ada gitu ya, atau masih kurang. Ini ngomong maksudnya petugas banknya. Petugas bank syariahnya, petugas bank syariahnya. Kayak misalkan, contohnya bisa jelasin kayak misalkan akadnya murabahah gitu, KPR atau jual beli gitu ya. Pas mau lunas dipercepat, nasabahnya ngomel-ngomel. Ini pengalaman pribadi Mas, waktu pas dulu awal-awal ODP tuh. Kenapa ini lebih mahal daripada konvensional? Saya harus bayarnya kenapa mahal banget gitu. Padahal kan kalau di syariah itu kan jual beli itu kan kita sepakati harga jualnya kan Mas. Iya betul. Jadi apa namanya, harga pokok plus marginnya, harga jual. Betul. Nah ini belum nyampe juga. Betul. Aku dulu nggak ngerti karena masih awal gitu ya, dan deliver ke nasabahnya juga mungkin dulu sama RM sebelumnya tidak dijelaskan secara detail. Akhirnya ada miskomunikasi di sana. Nah sebenarnya produk-produk di syariah itu harusnya unik-unik Mas. Jadi kita bisa bikin produk-produk yang memang tadi sebenarnya apa ya, memperhatikan orang-orang kecil, contoh kayak UMKM gitu Mas. UMKM itu kan sebenarnya nggak cocok kalau misalkan cuma dikasih murabahah aja atau jual beli aja kayak gitu. Betul. Karena mereka itu kan sifatnya itu masih apa ya, masih volatile gitu Mas, masih naik turun, masih belum stabil. Harusnya dia bisa dikasih produknya itu kayak musyarakah gitu Mas. Jadi kongsi gitu ya, atau mudharabah, di mana produk tersebut bisa membebankan apa namanya, resiko gitu ya, resiko bersama atau misalkan keuntungan bersama. Tapi banyak bank syariah yang belum berani main ke sana kayak gitu Mas. Atau contohnya misalkan produk-produk lain lah kayak wakaf gitu ya. Wakaf produktif, kalau misalkan bank syariah mau gede nih dari DPK-nya gitu ya. Apa yang dia harus lakukan gitu? Harusnya kan bisa masuk juga ke wakaf gitu Mas. Jadi wakaf produktif nanti disalurkan. Misalkan deposito berbasis wakaf gitu. Itu kan juga masih sedikit kayaknya yang bermain ke arah sana. Jadi si nasabahnya nanti selain mendapatkan bagi hasil gitu ya, bagi hasilnya let's say bisa setara dengan sekian persen kalau diekuivalenkan gitu Mas. Itu nanti bisa dibelah dua tuh, misalkan sekian persennya itu masuk ke kantong pribadi gitu ya sebagai benefit langsung, and then sisanya bisa diwakafin buat wakaf sumur, buat bikin masjid katakanlah, atau buat sekolahan, pendidikan. Itu bisa ke sana. Cuman di Indonesia sendiri kayaknya orang masih belum lihat ke sana gitu ya, baik itu dari sisi tadi dari sisi industrinya gitu ya, yang memang tidak fokus ke sana karena mungkin produk ini kalau misalkan mau dijual dan punya market banyak, itu butuh edukasi yang panjang gitu Mas. Sedangkan dari sisi masyarakatnya juga mereka belum lihat tadi yang kita bahas uniqueness dari keuangan syariah itu seperti apa Mas. Jadi ini yang memang harus dilakukan berbarengan sih. Kalau jujur nih dari Mas Berni dari inovasi produk yang sudah ada saat ini hingga saat ini, apakah sebenarnya produk-produk keuangan syariah, terutama yang inovasi baru, itu sudah punya uniqueness yang kuat nggak? Jadi kalau punya uniqueness yang kuat, sebenarnya kan dia punya potensi ya, betul, untuk memiliki market sendiri, gitu kan ya. Betul. Mungkin isunya sekarang tinggal masalah edukasi, masalah campaign, masalah marketing, gitu kan ya. Betul. Atau gimana sebenarnya? Sejujurnya belum sih Mas. Sejujurnya belum punya produk yang sangat kuat gitu atau yang strong gitu. Jadi kalau misalkan ini kalau kita ambil ekstrimnya gitu Mas. Perbankan syariah nggak ada di Indonesia, apakah kita akan merasa kehilangan? Enggak, kayak gitu enggak juga. Akan, maksudnya gampang tergantikan dengan perbankan non syariah, replaceable, akan digantikan sama perbankan non syariah atau konvensional. Harusnya kan kalau misalnya ada perbankan syariah di Indonesia gitu Mas, which is kita majority Muslim, gimana caranya ada bank syariah A atau B gitu ya? Itu kalau misalnya mereka nggak ada, wah ini bahaya banget nih buat masyarakat kayak gitu Mas, karena mereka tergantungan produk yang memang tidak ada di produk keuangan konvensional. Itu yang aku lihat belum ada di saat ini sih Mas. Kayak gitu. Nah nanti ini tugasnya kita bareng-bareng sih ya, baik itu dari sisi stakeholder semua, dari sisi government, dari sisi OJK, dari sisi players di industri ya Mas, bisa menciptakan itu gitu agar ya tadi masyarakat bisa merasakan nih, ini value sebenarnya dari keuangan syariah ini, oh ini loh bedanya sama yang non syariah gitu Mas. Tapi tadi kan Mas Bembi udah nyebutin ya beberapa inovasi produk di perbankan syariah yang mungkin itu nggak akan pernah ada di konvensional. Betul, ya. Betul. Kenapa Mas Bembi masih menyimpulkan bahwa belum kuat? Oke, karena sebenarnya yang punya produk itu masih segelintir player saja Mas. Belum menyeluruh gitu ya. Mungkin karena tiap
bank syariah sendiri kan juga mereka punya RAC-nya atau risk acceptance kriterianya beda-beda gitu Mas. Iya. Jadi ada yang mereka bermain di comfort zone gitu ya. Ada yang emang pengen besar gitu ya. Oke. Kayak gitu. Tapi rasanya yang pengen besar sendiri juga itu belum banyak gitu ya. Oke. Ada memang bank syariah yang gede banget itu juga digabungin dari beberapa bank umum syariah kan Mas. And then dia jadi gede kayak gitu. Nah, ini yang kulihat masih belum sih Mas di situ. Jadi yes ada inovasinya betul, tapi masih minim gitu ya. Belum inovasi yang sifatnya fundamental gitu Mas. Yang tadi yang aku sampaikan bahwa kalau ini nggak ada gitu ya, gue akan merasa kehilangan banget nih. Itu belum ada sih Mas di situ. Kayak gitu. Sana. Tapi sebagai seorang praktisi nih ya, Mas Bambi juga mungkin terlibat juga kan dalam inovasi produk ya. Ya. Dalam mainan Mas Bambi mestinya produk. Misalnya kita bicara pengembangan produk syariah, yang nggak bakal tergantikan tuh yang kayak gimana sih? Oke, ini pertanyaan yang sulit Mas, jujur ya. Jadi yang nggak tergantikan itu kayak gimana? Ya seperti apa gitu loh? Ya. Jadi sebenarnya gini, kalau era modern sekarang ini kan, apalagi sekarang Gen Z mulai bertumbuh gitu Mas ya, mereka kan akan terfokus dalam satu handphone, smartphone. Jadi gimana caranya produk perbankan syariah itu menurutku itu bisa accessible hanya dengan handphone aja. Dari bangun tidur sampai dia menjelang tidur lagi kayak gitu Mas. Nah, produknya seperti apa ya, itu kan produknya mendukung mereka sehari-hari. Jadi dari mulai mereka mau transfer, mereka mau bayar merchant lewat kris, dia mau bayar di syariah juga ada kartu kredit gitu Mas, dia mau top up saldo, itu emang dia mau tarik uang gitu ya, misalkan pakai cashless withdrawal, itu bisa ke arah sana kayak gitu Mas. Dan banyak bank syariah sekarang mungkin secara teknologi juga masih ketinggalan zaman Mas sama bank konvensional. Jadi mereka harus bisa meng-create UI dan UX yang baik gitu ya. Jadi menciptakan customer experience yang baik. Itu masih harus apa ya? Harus ke arah sana. Nah, mungkin kalau aku cek gitu Mas, lihat ada satu case di bank syariah aku dulu waktu kerja di Dubai, mereka sekarang ngeluarin produk yang namanya digital saving untuk gold and silver kayak gitu Mas. Tapi dia langsung mirroring tuh Mas, 1:1. For example kayak misalkan aku beli 1 gram, beneran di banknya itu ada 1 gram di sana, kayak gitu. Klaimnya seperti itu ya. Jadi atau misalkan beli silver 10 gram, di bank syariahnya emang sudah dibeli 10 gram, cuman kita bisa beli nyicil. And then pas udah pas udah mencapai jumlahnya itu bisa dikonversi menjadi itu bisa menjadi gold or silver. Itu juga hal yang menarik sih ya. Cuman itu kayaknya sekarang sudah mulai dilakukan. Cuman kan masih di gold anyway kan. Di silvernya belum. Padahal sekarang silver itu juga menjadi salah satu daya tarik komoditi juga untuk lindung nilai atau untuk hedging kayak gitu Mas. Kayak gitu. Sekarang ini mulai banyak juga orang nyari silver. Benar ke arah sana Mas. Kayak gitu. Itu sih yang saat itu dilakukan. Tadi kata Bambi kan yang cukup bisa ultimate untuk jadi nggak replaceable. Itu apa tadi? Produknya? Produk yang tadi Mas, yang irreplaceable itu ya tadi. Yang teknologi tadi ya? Yang tidak tergantikan. Sebenarnya produk yang ada di keuangan konvensional itu tadi Mas, kayak misalkan wakaf produktif kan itu nggak ada. Terus kayak mudharabah muqayyadah itu kan nggak ada Mas. Itu kan dia nggak kena buku bank kan Mas, nggak kena triple lending limit Mas, nggak kena triple L. Legal lending limit itu nggak kena. Jadi dia, contoh misalkan Mas Fernando punya uang, katakanlah BPR ku legal lending limitnya atau BMPK-nya 3 miliar. Mas Fer punya uang 5 miliar, Bem, gue mau salurin nih, tapi gue mau salurinnya ke sekolah gitu, 5 miliar. Nah 5 miliar itu gak akan masuk ke legal lending limitnya bank aku Mas, karena kan itu langsung investasi terikat, kayak gitu. Jadi nanti keunggulannya dia bisa punya bagi hasil jauh lebih tinggi. Iya, Muqayyadah bagi hasil lebih tinggi, gak sesuai kayak deposito mutlakoh gitu Mas, itu kan cuma 5-6% setaranya. Nah ini bisa lebih tinggi, asalkan sebenarnya P2P itu bukannya Muqayyadah ya? Sebenarnya mirip kayak gitu Mas. Sebenarnya Muqayyadah. Cuman ya itu tadi, apa yang dilakukan sama fintech sekarang kan bisa dilakukan sama bank anyway sekarang. Dulu kan yang tadi Mas Fer sampaikan,
dulu kan jadi ancaman ya si fintech itu, tapi sekarang udah nggak jadi ancaman lagi karena bank itu bisa ngelakuin apa yang fintech sudah lakukan sih mas, bahkan way better sih. Iya, Kayak betul. gitu. Way better karena Way better. mereka punya jaringan, punya Betul, capital. punya capital. Gamenya nggak mainan growth terus, tapi fundamental. Betul. Nah ini kita bicara terkait dengan era digital ya, bahwa digitalisasi itu istilahnya membuat proses bisnis itu menjadi jauh lebih efisien. Betul. Ya kan, sehingga efisiensi identik dengan pendanaan yang mungkin dibutuhkan lebih kecil secara operasional gitu ya, dan bisa masuk ke segmen-segmen pasar lebih mudah untuk delivery-nya. Nah tadi kan sempat kita bahas ya terkait dengan apa sih yang produk-produk syariah yang harusnya tidak replaceable gitu ya, betul, Mas Bambi. Ya. Nah ini gimana caranya sebenarnya teknologi bisa mendukung itu gitu loh, ya kan? Di satu fase kan kita pernah lihat ya bahwa bank syariah, perbankan lah gitu ya, bank itu agak takut nih waktu pas fintech berkembang. Betul. Tapi kan kemudian sekarang sepertinya mereka udah mulai nggak terlalu terpengaruh lagi gitu perkembangan fintech gitu kan ya. Nah balik lagi ke syariah, menurut Mas Bambi, apakah industri keuangan syariah sudah maksimal di dalam menggunakan perkembangan teknologi saat ini? Oke. Kalau menurutku Mas, saat ini industri keuangan syariah masih belum maksimal untuk menggunakan atau peran teknologinya. Kenapa? Karena ada beberapa faktor sih. Pertama, banyak bank syariah itu kan lahir karena dia tuh spin off pertama, atau dia dimiliki oleh bank nasional jadi sebagai unit usaha syariahnya. Jadi secara teknologinya itu sebenarnya kita belum bisa lihat apakah mereka bisa scale up atau tidak, karena mereka masih menggunakan teknologi dari parent company-nya, which is si bank konvensional tersebut. Yang kedua kita bisa melihat juga secara produk atau fitur layanan yang ada di perbankan syariah tersebut, secara teknologinya itu masih ketinggalan sama bank konvensional gitu ya. Walaupun sekarang sudah ada beberapa yang catch up lah ke sana ya. Tapi kalau misalnya kita lihat salah satu bank syariah terbesar di Indonesia juga secara mobile bankingnya itu suka banyak keluhan Mas. Kemarin kan sempat down gitu ya, atau kalau pas lagi tanggal gajian itu juga suka error gitu ya. Bayangin sama bank konvensional gitu yang terbesar gitu ya, ada 2 bank atau 3 bank, mereka bisa lebih stabil gitu ya. Terus kita lihat juga peranan tadi kita lihat dari fintech syariah sendiri di Indonesia sendiri sekarang, menurutku gitu ya, based on data juga sekarang udah lebih terkikis Mas. Kenapa lebih terkikis? Peranannya udah nggak kelihatan lagi. Kenapa nggak kelihatan lagi? Karena nggak ada fintech syariah yang besar gitu ya, bahkan bisa menyaingi let's say fintech yang konvensional Mas, seperti itu. Contoh, karena kita lihat kalau misalnya gabungin fintech ya sama populasinya kayak di perbankan syariah, populasinya masih sangat minim, udah gitu kecil kayak gitu Mas di fintech syariah. Akan lebih baik kalau misalnya ada fintech syariah ini yang memang posisinya itu mereka bisa masuk ke jajaran 5 fintech nasional gitu ya. Salah satunya syariah gitu Mas. Jadi itu bisa digabungkan dengan teknologi-teknologi yang ada untuk bisa membantu perbankan syariah. Jadi sekarang kita lihat ya adalah di industri keuangan syariah, dulu fintech itu sebagai ancaman, sekarang bukan sebagai ancaman lagi. Jadi mereka bisa melakukan, teman-teman di industri keuangan syariah ini bisa melakukan apa yang di fintech syariah lakukan, bahkan dengan jalan yang lebih baik kayak gitu Mas. Karena mereka capital punya, manpower sekarang gampang, apalagi sekarang dengan adanya AI gitu Mas. Kita ada cloud segala macam gitu ya, itu lebih memudahkan lagi untuk membuat suatu program bisa ke arah sana gitu ya. Nah yang lebih penting menurutku adalah di sisi industri keuangan syariah, kita biasanya kan cuma melihatnya adalah ini udah halal atau belum halal gitu ya, berkutatnya di situ terus aja di seputaran fikih aja Mas. Jadi sebenarnya kita nggak lihat lagi itu sebagai harusnya itu nggak lihat masalah itu sebagai constraint lagi, tapi ngelihatnya adalah sebenarnya
kita bisa berkontribusi apa nih terhadap perekonomian di Indonesia keuangan syariah ini Mas. Oke. Ini menurutku ya Mas, sorry agak loncat sedikit karena harusnya pelaku di industri keuangan syariah itu nggak hanya melihat halal haram aja sebagai suatu produk. Itu ibaratnya kayak sholat lah Mas. Sholat itu nggak usah diomongin gue sholat 5 waktu gitu ya, itu memang udah kewajiban lo gitu ya. Jadi sebenarnya ya halal haram itu misalnya di industri keuangan syariah itu ya emang udah seharusnya dilakukan seperti itu, karena kan tadi ada bagian syariahnya di bank, ada DPS-nya, ada OJK-nya gitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah gimana mikirin kontribusi perbankan syariah secara industri ini bisa menyumbang terhadap PDB gitu mungkin Mas, pendapatan domestik bruto atau GDP gitu ya di Indonesia ini bisa lebih meningkat lagi. Itu kan harus dipikirin. Jadi Saudi sama Malaysia udah mikirin ke sana, kita masih berkutat di ini aja gitu Mas ranahnya. Jadi mereka udah 1 or 2 step ahead, sedangkan kita masih jalan di tempat kayak gitu Mas. Ya. Itu PR bersama sih.